Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita dari Stikes IKIFA kelas SF 212B, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang analgetik narkotik mengenai turunan meperidin. Meperidin atau yang biasa disebut petidin merupakan obat analgetik yang digunakan dalam manajemen nyeri sedang sampai berat sebagai analgetik pre- dan post-operasi serta terapi adjuvan anestesi. Petidin dapat dimanfaatkan untuk mengurangi nyeri persalinan, pankreatitis, ataupun kolelitiasis. Berikut adalah gambar petidin injeksi keluaran pabrik kimia farma. Meperidin termasuk golongan analgetik opioid yang memiliki struktur mirip dengan morfin, atropin, dan kokain karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus N-tersier, dan cincin aromatik. Daya analgetik meperidin bisa lebih poten bila cincin aromatik berada pada posisi aksial, karena pada posisi aksial lebih cocok dengan permukaan reseptor. Berikut adalah struktur kimia petidin. C15H21NO2. Selanjutnya, meperidin bekerja dengan mengikat pada reseptor opioid, yaitu min dan kappa, di mana meperidin mempunyai kekuatan 10 kali lebih besar dari morfin. Meperidin biasanya digunakan secara intramuskular atau IM, tetapi diabsorbasi di gastrointestinal. Kemudian, meperidin juga mengalami metabolisme atau biotransformasi yang terjadi di hati selama kurang lebih 2-4 jam melalui proses N-dimetilisasi, di mana normeperidin dan norpetidin diekskresikan melalui urin. Normeperidin mempunyai potensi setengah meperidin sebagai analgetik dan menstimulasi sistem saraf pusat. Sekitar 60% meperidin terikat pada plasma, sehingga pada pasien orang tua akan terjadi peningkatan plasma dan sensitivitas pada opioid. Petidini hidrokloridu diambil dari Farmakope edisi 3 halaman 478. Pemberiannya yaitu serbuk hablur tidak berwarna atau putih tidak berasa, bahkan hampir tidak berasa. Sedangkan kelarutannya yaitu mudah larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol 95% pekat, larut dalam kloroform pekat. Identifikasi meperidin yaitu larutkan 5 mg dalam 0,5 mili air, tambahkan 2 tetes larutan formaldehid pekat dan 2 mili asam sulfat pekat, akan terjadi warna merah jingga. Turunan meperidin. Di sini ada tabel tentang aktivitas analgetik turunan meperidin, di mana meperidin sendiri mempunyai aktivitas analgetiknya 1 setelah terjadi perubahan di R3 dan R4-nya dalam obat loperamid yang biasa kita jumpai di rumah sakit sebagai obat anti diare, mengalami hilangnya aktivitas analgetik. Dari 1 hilang menjadi tidak ada aktivitas analgetiknya.
Makanya biasa loperamid digunakan sebagai obat diare karena aktivitas analgetiknya sudah hilang. Sedangkan pada obat fentanyl, biasa juga ada di rumah sakit sebagai obat bius pada operasi, terjadi perubahan di R3 dan R4-nya di sini. Aktivitas analgetiknya justru meningkat sampai 940, dari 1 menjadi 940. Selanjutnya, difenoksilat, yaitu turunan dari meperidin, mempunyai nama dagang biasa dikenal dengan Lomotil. Strukturnya berhubungan erat dengan meperidin, tetapi efek analgetiknya lemah karena adanya gugus yang besar pada atom nitrogen. Mempunyai efek penghambatan pergerakan saluran cerna, sehingga digunakan sebagai konstipan pada diare. Pada dosis normal, obat tidak menimbulkan adiksi. Digunakan untuk pengobatan diare dengan berbagai sebab. Dosis lazim dewasa untuk permulaan yaitu 5 mili 3-4 kali sehari dengan dosis perawatan sangat rendah dan ditentukan secara individu. Obat ini mempertinggi toksisitas barbiturat. Obat selanjutnya yaitu loperamid, atau biasa kita kenal dengan nama dagang Imodium. Strukturnya mirip difenoksilat, tapi efeknya lebih spesifik, lebih kuat, dan lebih lama. Loperamid mempunyai efek langsung pada otot longitudinal dan sirkulat usus dan menyebabkan konstipasi sehingga dapat digunakan sebagai konstipan pada kasus diare akut dan kronis. Efek lebih kuat dibanding Lomotil, dosis awal dewasa sekitar 4 mili diikuti dengan dosis pemeliharaan 2 mg sampai diare berhenti. Selanjutnya fentanyl. Merupakan analgetik narkotik yang sangat kuat dan digunakan sebagai premedikasi pada anestesi sistemik sebelum operasi. Aktivitasnya 100 kali morfin dengan masa kerja yang pendek, yaitu setengah jam. Umumnya pemakaiannya dikombinasi dengan droperidol, dosisnya bisa intramuskular atau intravena sebesar 100 mikrogram. Sedangkan untuk dosis premedikasi dikombinasi dengan droperidol 2,5-5 mg dosis, intravenanya 50-100 mikrogram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.